Pemirsa, untuk membahas terkait proses lelang barang bukti di KPK, barang-barang yang akan dilelang dan bagaimana proses transparansi lelang yang dilakukan oleh KPK. Kami sudah terhubung dengan juru bicara KPK, Budi Prasetyo. Kita langsung sapa, selamat pagi Mas Budi. Selamat pagi Mas Jason, Mbak Marcel. Baik, ini menarik ketika lelang barang-barang sitaan KPK dilakukan dan kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Tapi sebenarnya ada berapa unit yang dilelang dengan total nilainya sebenarnya berapa Mas Budi? Ya, Mas Jason dan Mbak Marcel, untuk lelang pada periode Juni kali ini KPK melelang sejumlah 81 lot barang yang terdiri dari 44 lot untuk barang bergerak ya, seperti kendaraan bermotor, baik mobil, motor, ataupun sepeda, dan juga barang-barang bergerak lain seperti perhiasan ataupun barang-barang mewah lainnya. Kemudian sejumlah 37 lot barang tidak bergerak dalam bentuk seperti tanah, bangunan, begitu ya, rumah, ruko, dan sebagainya. Sehingga dari total 81 lot tersebut nilainya adalah 122 miliar. Begitu Mas Jason, Mbak Marcel. Oke, Mas Budi, yang bisa ikut lelang ini siapa aja sih? Misalnya kalau saya atau Jason mungkin ingin ikutan, masyarakat umum secara luas pengen ikutan tuh bisa nggak Mas Budi? Tentu Mbak Marcel dan Mas Jason. Jadi KPK membuka seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut dalam lelang ini. Bahkan dalam prosesnya KPK juga melakukan unwizing ya. Jadi unwizing itu adalah penjelasan terkait dengan spek barang yang dijual, kemudian kelengkapan dokumen dan kualitasnya seperti apa, sehingga masyarakat juga dalam tanda kutip tidak membeli kucing dalam karung, artinya memang sudah betul-betul mengetahui kondisi barang tersebut. Dan dari analyzing itu kemudian alhamdulillah kabar baiknya adalah pada lelang hari pertama kemarin animo masyarakat yang ikut lelang sangat tinggi. Bahkan salah satu barang yang kemarin nilai limitnya paling rendah yaitu senilai 5.700, Mbak Marcel, Mas Jason, itu dalam bentuk baju berbahan sutra. Hari kemarin nilai lelangnya mencapai 5 juta. Jadi artinya ini memang kabar baik bagi kita semua bahwa penjualan lelang barang rampasan oleh KPK mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat, baik dengan keikutsertaan masyarakat yang cukup tinggi maupun penawaran-penawaran yang mereka lakukan. Dan tentu ini bagus untuk aset recovery, pemulihan keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi yang KPK lakukan, sekaligus untuk efisiensi, sehingga ketika barang-barang tersebut secara maksimal laku terjual, maka KPK juga bisa menekan biaya perawatan yang kemudian akan menjadi beban jika barang-barang tersebut belum terjual. Karena tentu KPK juga punya kepentingan untuk menjaga nilai ekonomis dari setiap barang-barang tersebut. Begitu. Ya, Mas Budi, yang juga jadi perhatian misalnya ada tersangka kasus korupsi yang sudah ditahan tapi kemudian barangnya disita. Memungkinkan tidak, misalnya kita ambil skenario kasus ada tersangka yang meminta tolong sama pihak keluarganya atau pihak koleganya untuk membeli misalnya barang yang memang sudah disita KPK karena disinyalir mungkin barang tersebut ada sesuatu yang kemudian masih dianggap penting atau ingin disembunyikan misalnya, atau intrik-intrik lainnya yang dilakukan oleh tersangka korupsi. Itu bagaimana untuk bisa men-tracking celah-celah seperti itu, Mas Budi? Ya, lelang ini dilakukan secara online terbuka menggunakan sistem di KPKNL di Kementerian Keuangan. Jadi memang sistem lelang ini secara terbuka dan membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat untuk ikut. Sehingga screening itu memang kemudian bisa menjadi celah untuk barang-barang tersebut dibeli kembali. Tapi memang prinsip dari proses lelang ini adalah bagaimana barang rampasan tersebut terjual ke masyarakat. Kita tidak membedakan begitu ya masyarakat siapa nanti yang akan membeli barang tersebut.
Pada poinnya adalah bagaimana kita bisa menjual barang itu, kemudian bisa kita konversi menjadi dalam bentuk uang, untuk seluruhnya kita setorkan ke kas negara, begitu. Dan tentu KPK juga melakukan screening, melakukan monitoring, evaluasi begitu ya, terkait dengan proses-proses lelang ini. Mulai dari penaksiran harga begitu ya, supaya nilainya juga tidak terdegradasi begitu, itu juga terus dilakukan meskipun kewenangan dalam menaksir nilai dari barang tersebut ada di KPK ANL begitu. Oke, nah Mas Budi tadi juga disebutkan ya bahwa KPK ini berusaha untuk menjaga nilai ekonomis dari barang-barang dan pastinya juga kalau dari segi kualitas ini kan yang dituntut sebetulnya oleh peserta lelang atau kalau dalam jual beli kan seperti konsumen begitu ya Mas Budi, ingin ada barang terbaik yang didapatkan. Nah, bagaimana dengan kondisi dari setiap barang-barang ini, terutama kalau itu elektronik, kendaraan, bisa dipastikan kondisinya itu 100% prima atau seperti apa Mas Budi? Ya, kondisi barang tentunya beragam, namun kami pastikan kami secara transparan menyampaikan spek dan kondisi barang tersebut, termasuk nilai taksirnya juga tentunya disesuaikan dengan kondisi dan spek barang. Karena memang dalam ketentuan kita tidak bisa menambah valuasi dari barang yang disita ataupun dirampas oleh KPK. Kewenangan KPK hanya menjaga nilai ekonomis supaya tidak terjadi degradasi nilai dari barang tersebut. Baik. Tapi sekali lagi Mas Budi, sebenarnya lelang yang dilakukan ini kan bukan pertama kali, sebelum-sebelumnya juga sudah dilakukan. Kalau mungkin bisa disampaikan ke masyarakat, apa sebenarnya tujuan besar dengan adanya lelang ini dan nanti uang lelangnya ini secara spesifik akan dikemanakan dan kemudian perhitungannya itu akan seperti apa Mas Budi? Ya, untuk lelang kali ini, Mas Jason, Mbak Marcel, karena memang barangnya tersebar di banyak wilayah, maka kali ini KPK bekerja sama dengan 13 KPKNL untuk melakukan lelang secara serentak pada 11 dan 12 Juni kali ini. KPK berharap penjualan dari lelang ini dapat maksimal sehingga kita bisa berkontribusi dalam aset recovery sebagai penerimaan negara bukan pajak karena seluruh hasil lelang nantinya akan kita setorkan ke kas negara. Di samping itu juga KPK akan melakukan efisiensi dari biaya-biaya yang akan dikeluarkan ketika melakukan perawatan dari barang-barang rampasan tersebut. Dan KPK tentu juga menyampaikan apresiasi kepada KPKNL yang dalam hal ini terus bekerja sama dalam berbagai lelang-lelang sebelumnya, juga kepada teman-teman media dan influencer tentunya, Mas Jason, Mbak Marcel, karena publikasi lelang kali ini kami sadari memang sangat masif, bahkan sampai ke daerah-daerah dan tentu ini juga sangat mendukung upaya yang dilakukan KPK supaya animo masyarakat juga tinggi. Dan tentunya kami juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah mengikuti lelang ini, karena ini sebagai bentuk dari partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. Oke, Mas Budi, lelang ini periodenya dilakukan sampai kapan dan apakah akan ada pembaruan-pembaruan barang dalam katalognya, Mas Budi? Tentu, Mbak Marcel. Jadi lelang pada periode kali ini dilakukan 2 hari, tanggal 11 dan 12 Juni. Nanti kita akan lihat, kita akan rekap kembali barang-barang yang belum terjual. Tentu nanti KPK akan melakukan lelang kembali pada periode berikutnya, karena selama periode ke depan tentu KPK juga masih akan terus melakukan penyitaan dan perampasan aset-aset dari hasil tindak pidana korupsi, baik dalam bentuk aset bergerak ataupun aset-aset tidak bergerak. Namun perlu diketahui juga bahwa selain metode lelang, KPK juga punya metode
kami sebut hibah dan penetapan status penggunaan. Jadi barang-barang hasil rampasan KPK juga dapat dilakukan hibah, dan ini juga menjadi salah satu best practice sehingga barang-barang hasil rampasan KPK bisa dengan segera termanfaatkan di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Tentu kita sesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Itu yang penting juga, bagaimana kemudian aset-aset yang kemudian dijual atau dilelang ini uangnya nanti bisa dikembalikan ke kas negara dan bisa termanfaatkan. Terima kasih juru bicara KPK Budi Prasetyo telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Mas Budi. Jadi Marcel, nanti kamu coba lihat-lihat apa, mau lihat tas mungkin di sana? Ya, kayaknya menarik ya, karena tadi sampai hari ini aja ternyata untuk periode yang sekarang. Tapi yang sebetulnya lebih penting adalah karena nanti hasil lelangnya kan akan masuk ke kas negara ya, artinya kita ya bisalah membantu pendapatan negara, bukan pajak juga dari situ. Tapi asal jangan pada saat beli mobil kayak kemarin ada laporan ternyata komponen Mesinnya nggak ada. Makanya tadi kita Jangan pastikan ya kualitasnya ini seperti apa. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.